Hai, kembali bersama Juli Hakim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Ya, untuk kalian yang lagi punya masalah, mungkin memang video ini, terutama untuk yang baru saja menemukan ya, mungkin video ini memang untuk kalian ya. Dan untuk kalian yang memang sudah gabung, sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga nggak bosen-bosen dan saya mohon maaf beberapa hari, hampir seminggu ya, saya nggak bikin konten karena kesibukan dan lain hal ya. Terima kasih dukungannya yang selalu support saya, mungkin lewat komentar atau apapun. Terima kasih banyak ya. Tanpa kalian saya nggak bisa seperti sekarang. Tidak semangat seperti sekarang. Oke. Teman-teman, kembali masuk ke dalam general reading seperti biasanya. Pembacaan umum untuk semua yang nonton. Ya, dan saya tidak menentukan judul apapun atau tema apapun karena saya menganggap saat saya melakukan general reading, saya yakin ada petunjuk semesta untuk kalian-kalian yang nonton. Jadi saya tidak menentukan judul, apapun petunjuk dari semesta akan saya sampaikan apapun ceritanya, dan dari cerita yang terbaca, energi yang terbaca itu akan kita kulik sampai dengan bagaimana kita mengambil sikap, solusi-solusi, pesan semesta, apa yang harus kita lakukan, itu yang saya bahas dalam konten-konten saya. Jadi bukan ramalan, bukan terawangan atau apapun ya. Perlu kalian pahami bahwa tarot tidak semuanya itu ramalan ya. Kalau di saya itu berbagi energi positif dan mencari apa ya? Membuka wacana kita lah untuk mengambil sikap ya, bisa dijadikan salah satu dasar pemikiran, itu aja sih. Tetap logis, tetap realistis, jangan halu, jangan baper ya, apalagi kegeeran bahwa ini untuk kalian. Jangan dulu, kalian harus lihat dulu ceritanya, energi yang tertarik ya. Semesta itu ingin menunjukkan pesan-pesannya atau petunjuknya kepada siapa? Ya nanti kita lihat kepada siapa. Semoga hari ini banyak yang ketarik energinya, permasalahannya ya, juga solusinya. Oke, kita mulai ya teman-teman. Sekali lagi, ini adalah general pembacaan umum. Silakan kalian simak dari awal hingga akhir, jangan di skip-skip supaya paham dan tidak salah paham ya. Kalau yang ingin personal, sekarang memang mungkin agak slow respon ya teman-teman ya, mohon maaf karena banyak urusan ya. Kemudian Mbak Tia, admin saya juga banyak mengurusi pekerjaan saya yang lainnya ya. Perlu diketahui profesi saya bukan hanya menarot, banyak ya, seperti itu. Jadi kalau yang memang benar-benar membutuhkan, silahkan ikuti aturannya. Daftar di Mbak Tia, admin saya, ketiknya daftar tarot ya. Mungkin daftar sekarang bisa dibacakan besok atau besok lusa atau saat itu juga. Nggak mesti ya, tergantung saya bisa atau enggak ya. Ya untung-untungan juga gitu. Tapi tetap ya ikuti aturannya. Jangan ngatur-ngatur sendiri, jangan ya. Oke, kita lihat ya, semoga banyak yang ketarik energinya. Semoga ada solusi di permasalahan kalian. Itu yang terutama ya. Untuk apa lihat tarot kalau nggak ada gunanya, cuman bikin kita halu-halu saja ya. Bukan ramalan. Saya dalam membacakan tarot banyak ngobrolnya ya. Walaupun saya ngomong, saya tetap menarik energi ya teman-teman ya. Oke, di sini yang terlihat adalah seseorang dengan energi feminin. Feminin tidak selalu perempuan atau wanita, bisa juga laki-laki. Ya, bisa juga laki-laki. Karena tarot tidak mengenal gender atau jenis kelamin, tapi yang dikenal adalah energinya. Ya, bisa laki-laki,
atau perempuan. Di sini energi feminin itu kan energi itu kalau energi feminin itu divine feminin itu lebih ke eh, lemah lembut, gimana ya? Lebih banyak energi yang dimiliki wanita sih. Ya, tapi nggak selalu wanita, cuman energinya saja. Mungkin baperan, mungkin hatinya lembut ya, mungkin ya gimana lah, manja gitu. Energi-energi yang dimiliki pada umumnya wanita, tapi tidak selalu wanita. Oke. Di sini energi feminin ini adalah sosok seseorang ya yang mungkin dulunya atau sampai sekarang atau pernah lah ya, pernah hidup dalam kehidupan yang nyaman, terpenuhi segala sesuatunya walaupun ya ukurannya tidak selalu materi atau kekayaan, tapi merasa selalu tercukupi ya. Mungkin ya kayak saya ini nggak banyak uang, tapi hidupnya senang-senang dulu ya. Entah ditraktir teman atau mungkin bukan dari saya sendiri tapi dari keluarga ya. Hidupnya nyaman ya. Penuh kelimpahan. Walaupun tidak harus karena usahanya sendiri, bisa mungkin bantuan orang atau apapun ya. Dan saya melihatnya pernah di masa-masa di mana itu segala sesuatunya itu keturutan ya, fasilitas ada ya. Contoh, mau pergi ada becak, sudah nggak ada becak ya sekarang ya. Mau pergi gitu loh ya, jarang menemui kesulitan ya, selalu aja ada mungkin yang membantu, ada jalan terus ya. Dan memang yang paling besar energinya adalah orang-orang yang terfasilitasi, mungkin dari orang tua atau memang dari pekerjaan, hidupnya nyaman. Energi feminin ya, bisa laki, bisa perempuan. Oke. Kemudian di sini yang terbaca adalah energi-energi orang-orang sudah hidupnya nyaman ya, mungkin hobinya ngelencer atau mungkin memang sering pergi-pergi, lencer, berpetualang ya, atau memang kesukaannya itu, atau memang benar-benar sering melakukan itu, pergi-pergi, berpetualang ya. Beberapa mungkin ya memang sering menggunakan kendaraan kereta api. Nah, saya angkat ya teman-teman ya supaya lebih jelas ya. Saya miringkan supaya nggak silau ya. Yang penting kalian kelihatan. Oke, journey itu perjalanan atau petualangan. Karena gambarnya begini, mungkin banyak yang sering menggunakan alat transportasi kereta api. Ya, ini hanya beberapa ya teman-teman, jadi nggak selalu gitu ya. Silahkan kalian sesuaikan saja ya. Kemudian bisa jadi adalah kalau dibilang journey, petualangan. Apakah seorang petualang cinta? Juga bisa ya. Jadi orang yang suka dengan adventure atau petualangan atau hal-hal yang memicu adrenalin. Ya, ada sensasi-sensasi itu. Orang yang mungkin suka hal-hal baru. Oke, lanjut ya. Kalau journey ini saya lebih ke ini ya, saya mau menambahkan bahwa orang yang punya banyak lingkungan ya, punya banyak circle pertemanan, punya banyak pengalaman hidup, mungkin juga banyak pengalaman tempat-tempat tertentu ya. Kan nggak banyak itu kayak saya ya, nggak banyak tempat yang saya kunjungi. Gitu. Oke, di sini. Jelas sekali teman-teman, ini adalah energi-energi orang-orang yang memang sebenarnya walaupun sekarang mungkin sudah tidak ya, atau sekarang masih ya, tapi orang-orang yang hidupnya itu pernah nyaman, pernah terhormat, pernah berkedudukan ya, beberapa berkedudukan tinggi, walaupun nggak berkedudukan tinggi, tapi selalu ditinggikan sama semesta ya, terhormat, jarang diremehkan kalau saya lihat. Lanjut ya. Oke.
Di sini adalah sebenarnya energi orang-orang yang ketarik ya. Ini adalah energi orang-orang itu yang mikiran, ya, tipikal pemikir. Beberapa orang yang selalu fokus dengan tujuannya, fokus dengan keinginannya, ya. Tapi pemikir, orangnya pemikir sekali, ya. Kalau memang punya pikiran, dipikirnya dalam, gitu. Lanjut ya, lanjut teman-teman. Woi. Di sini berarti ya, di sini ada energi maskulin. Di sini juga ada maskulin, ada feminin. Di sini energi maskulin. Ada yang mungkin gini teman-teman, bisa jadi ini energi kalian, atau energi seseorang yang kalian pikirkan, atau energi orang yang sedang bermasalah dengan kalian, atau kalian pas iseng aja pingin tahu bacaan ini tapi energinya kok masuk. Nah, itu untuk kalian gitu. Tapi kalau memang tidak sama sekali ya, tidak memikirkan siapapun, tidak sedang bermasalah dengan siapapun, atau mungkin ya ingin melihat diri sendiri juga bisa. Kalau memang ini cocok, monggo silakan dilanjut. Kalau tidak, jangan ya. Pokoknya kalian harus sesuaikan dulu energi yang terbaca hari ini dalam bacaan ini apa. Kalau nggak cocok jangan dipaksakan. Kalian mending nonton video saya yang lain, mungkin di sana ada yang lebih cocok. Supaya pesan semestanya, solusi-solusinya itu juga nggak salah-salah gitu ya. Di sini adalah seorang maskulin yang wealthy itu makmur, ya, sukses. Bisa dibilang kaya, ya, atau mungkin memang keren, ya. Energi maskulin yang keren. Ya. Jadi gini, kalau memang ini kalian, ini orang yang kalian pikirkan, ya masih masuk. Kalau ini memang kalian semua, ya masih masuk. Kalau ini sudah bukan kalian, ini bukan seseorang yang kalian pikirkan atau seseorang yang tidak sedang bermasalah, bukan orang yang sedang bermasalah dengan kalian, jangan. Bacaan ini bukan untuk kalian, ya. Karena ini general teman-teman ya. Sekali lagi saya ingatkan, jangan salah paham. Oke, kita lihat. Ada yang memang kayak mendadak, mungkin varisan atau apa, karena di sini ada measurement ya. Ada orang-orang yang bijak, wawasannya luas, ya. Terus, bentar, ya. Banyak saya melihat di sini memang mungkin makmur karena warisan ada, karena memang sudah keturunannya, anaknya orang kaya, semuanya gitu. Fasilitas selalu ada, sering pergi-pergi, tapi pemikir. Beberapa juga orang-orang terhormat, mungkin keturunan orang terhormat. Ya. Begitu teman-teman. Bisa ini di masa lalu atau sekarang, tapi saya tidak membaca yang di masa depan. Ya, sekali lagi, yang masa depan itu miliknya Tuhan. Tidak ada satu manusia pun yang tahu. Kalau tahu, terus memberitahu ke orang lain, saya kira nggak bijak. Bisa menggoyangkan akidah atau keyakinan. Karena sebenarnya di agama manapun ya, masa depan atau apa hal yang belum terjadi itu miliknya Tuhan. Bukan untuk diintip-intip. Begitu ya. Jadi saya dalam membacakan tarot juga harus punya dong tanggung jawab moral terhadap apa yang saya sampaikan. Enggak elok atau enggak pantas kalau saya membuat satu bacaan yang membuat orang-orang jadi percaya bacaan saya tentang ramalan ya. Padahal menyesatkan, ya enggak? Udah, ini energinya yang ketarik ya. Siapa yang cocok silakan tulis di komentar, yang enggak cocok boleh nonton terus atau pingin nonton video saya yang lain, monggo silakan. Kita lihat ya, lebih detail lagi. Ya, lebih detail lagi permasalahannya apa dengan orang-orang yang energinya ditunjukkan begini sama semesta. Permasalahannya apa? Ini mungkin kalian
Ya, beberapa mungkin kalian yang hidupnya makmur, ketemu kalian dimakmurkan oleh seseorang yang memang berkelimpahan ya, ditinggikan derajatnya juga bisa. Atau memang ini kalian sendiri atau kalian berhubungan dengan orang yang seperti ini, energinya terbaca ini. Silahkan kalian sesuaikan. Oke, karena ini general ya teman-teman. Kalau untuk kalian sendiri pengen dibacakan sendiri untuk permasalahan kalian ya personal reading. Ya, personal reading ketiknya gini, daftar tarot, jangan yang lain ya. Kirimkan ke Mbak Tia, nomornya ada di bawahnya video ini. Di deskripsinya. Oke, kita lihat kisahnya ya. Kalau nggak dilihat energinya yang terbaca ya, terus nggak dilihat kisahnya apa, jadi kayak cerita tanpa alur ya, cerita karangan atau dongeng semata ya. Kadang saya membaca energi-energi atau cerita-cerita yang sebenarnya nggak asik gitu ya. Tapi gimana lagi? Memang harus itu yang saya sampaikan. Karena saya nggak membuat judul gitu ya. Jadi teman-teman, saya walaupun ngomong terus, saya tetap konsentrasi kok ke kartunya ya. Dan saya harap kalian walaupun suka tarot, jangan mendewakan tarot ya. Tarot ini hanya kartu, kertas, cetakan. Jadi dari cetakan atau kertas ini apa sih sekiranya yang bisa diambil manfaatnya, manfaat positifnya yang membuat hidup kita menjadi lebih baik, bukan lebih aneh gitu ya. Isolation. Oke. Oh alah. Di sini orang yang tadi terbaca energinya itu beberapa memikirkan soulmate ya. Soulmate ini kalau di tarot itu adalah koneksi energi ya. Jadi kayak ini ya. Apapun yang dilakukan, apapun yang dia kapanpun dia selalu memikirkan seseorang ya, karena ini terkait dengan soulmate, berarti energi seseorang. Bisa orang ini, bisa orang ini yang saya jelaskan tadi ya. Ini kayaknya terkait dengan perasaan-perasaan ya. Perasaan apa di sini? Satu sisi ya, ini saya tunjukkan supaya kalian paham. Satu sisi, di sini despondence. Saya tulis ya di sini, murung, sedih, patah semangat. Di sini kegembiraan, keriangan, joy. Ya, jadi gini. Terkait dengan soulmate ini, ya memang pernah memberikan kebahagiaan, keriangan, ya. Pernah ditinggikan derajatnya, diorangkan lah, ya. Tapi juga ada kalanya membuat murung atau sedih. Bisa kalian sesuaikan. Saat ini posisinya kalian itu di sini atau di sini. Kalau di sini murung, sedih, patah semangat. Kalau di sini seseorang soulmate ini memberikan kegembiraan dan keriangan. Ya, walaupun di sini sekalipun, kalau dari ceritanya ya, kisahnya, orang ini tidak hanya membuat sedih dan murung, pernah juga memberikan kegembiraan atau keriangan, tapi mungkin sudah berlalu berganti kemurungan atau kesedihan. Atau dua-duanya ini sedang berjalan. Ya seneng, ya senep gitu. Ya. Oke. Di sini ketekunan, perseverance. Jadi gini, hubungan yang dengan soulmate ini yang terkoneksi secara energi, sering teringat, apapun yang dilakukan selalu mengingat energi seseorang. Walaupun susah, kadang ya ada senangnya, tapi ini tetap bertahan. Jadi ini kisah bertahannya seseorang walaupun mungkin tidak bertahan secara status, tapi bertahan secara energi. Karena ini tarot ya teman-teman. Jadi membacanya energi. Kalau secara nyata kalian ya harus realistis. Yang nyatanya gimana kalian yang mengalami. Karena ini bukan ramalan, bukan tebak-tebakan. Membaca energi lewat kartu tarot. Gitu ya. Dan gini teman-teman. Susah senang itu berusaha diterima. Acceptance. Ya. Acceptance itu penerimaan. Mungkin ya, beberapa gini. Ya kalau soal
beberapa kalau soal materi itu dipenuhi tapi tidak memberikan kebahagiaan. Beberapa dinafkahi atau mungkin diberikan materi tapi kayak nggak diorangkan ya. Tapi di sini bertahan gitu teman-teman ceritanya. Karena apa? Pengen meninggalkan semuanya. Kok sulit ya selalu teringat? Karena energi kalian soulmate. Di dalam tarot itu ada soulmate ya, koneksi energi. Kemudian karmic relationship, ada twin flame ya. Kalau bagi saya itu hanya istilah. Hanya istilah saja tanpa solusi dan tindakan nyata dari kita sendiri atau orang yang terhubung dengan kita. Itu nonsens. Untuk apa istilah? Ya, gitu. Jadi apapun koneksi kalian, apapun istilahnya, kendali atau mungkin pilotnya ya kalian. Kalian mau dibawa kemana? Jangan malah ngikut ke energi-energi yang mungkin bisa membuat kalian nggak bahagia. Ngapain? Karena kebahagiaan itu dari diri kita sendiri kontrolnya. Gitu. Oke ya, intermezzo itu tambahan saja. Kalau memang kisahnya seperti ini, energinya seperti itu, kemudian apa kira-kira yang mau kalian tanyakan? Ya, saya selalu mengingat dia dan saya bertahan. Ini ceritanya seperti itu. Walaupun sedih, ya kadang-kadang tidak diterima, merasa diabaikan. Ada sih memang ada kalanya memang saya dibahagiakan. Tapi kalau saya melihat begini, kayaknya ya kita perlu tahu. Saya terkoneksi dengan orang ini, sering ingat. Apakah dia mengingat saya? Itu ya. Apakah dia mengingat saya? Seseorang soulmate yang terkoneksi energi dengan kalian, yang kalian selalu mengingat dia, sulit melupakan. Apakah dia juga mengingat kalian? Itu yang perlu kita lihat, oke? Apakah dia mengingatmu? Apakah sama? Apakah dia juga sering seperti saya, nggak pingin ingat, tiba-tiba ingat, dan sering terkoneksi. Kadang-kadang sampai terbawa mimpi. Sekali lagi ya teman-teman ya, kalau mimpi itu kalian juga harus hati-hati. Karena setan atau apapun ya istilahnya ya, jin, itu kan pinter ya. Pinter banget. Lebih daripada manusia kepintarannya. Kadang-kadang pinter masuk ke mimpi kita, membuat kita percaya, ya, menyesatkan kita. Hati-hati. Hati-hati aja, saya cuma ngingetin, ya. Memang sih kalau di Primbon Jawa arti mimpi. Kalau saya nggak pakai teman-teman. Hidup yang nyata-nyata saja. Yang nyata itu loh udah sulit. Kok yang diurusin yang nggak nyata. Oke. Ten of Wands. Apakah dia mengingatmu? Saya ambil dulu baru saya baca. Siapa di sini? Sampai di sini yang belum subscribe? Siapa di sini yang belum subscribe? Jangan lupa di-subscribe. Coba tanyakan yang sudah subscribe itu. Kalian boleh saling mengomentari itu di kolom komentar ya. Yang apalagi yang sudah lama. Adakah manfaatnya nonton tarot saya? Adakah perubahan di dalam hidupnya? Paling tidak di dalam dirinya. Pemikirannya. Minimal hati jadi tenang. Atau sama aja, justru lebih gelisah. Kalau gitu nggak manfaat, mending jangan nonton tarot. Kalau nggak dapat manfaat positifnya, gitu. Apakah dia mengingatmu? Saya lihat dari
4 kartu ini, dia juga mengingat kalian. Ya, beberapa di sini mengingat bahwa kalian berdua itu pernah mungkin dia pernah memberikan banyak masalah ke kalian, atau perjalanan kalian itu banyak masalah, ya. Itu yang membuat dia mungkin ada rasa mungkin penyesalan atau merasa bersalah, atau itu saya lihat begitu, ya. Apakah dia mengingatmu? Iya, dia mengingat saat-saat bahagia bersamamu, ya. Juga sekaligus ini ya, saat suka dan ini saat suka dan duka. Oke, kemudian di sini apakah dia mengingatmu? Terutama ya, memang iya ya mengingat kalian, terutama kalau dia punya rezeki. Dia sangat ingat kalian. Kayak ingin berbagi. Ingin loh ya, energi ingin loh ya. Kalau secara nyatanya orangnya pelit enggak ingin berbagi, saya rasa dari awal sudah saya sebutkan ya, bahwa orang ini makmur dan ya tadi saya nggak bilang nggak pelit ya, tapi sekarang saya mau pastikan orang ini sebenarnya nggak pelit. Ya, sebenarnya nggak pelit. Oke, lanjut ya. Apakah dia mengingatmu? Iya, ya. Mengingatmu karena apa? Dia pernah bangga akan diri kalian, dan dia juga senang sama kalian yang pernah membanggakan dia itu. Kemudian saya melihat di sini, apakah dia mengingatmu? Iya, sangat, ya, sangat mengingat kalian. Apalagi saat-saat kalian itu bisa berkomunikasi dengan intens, ya, entah itu ketemu, entah itu hanya komunikasi lewat online. Oke, itu. Jadi orang ini sangat mengingat kalian. Oke. Dan kadang-kadang ya, saking dia mengingat kalian, kadang-kadang sampai merenung, sampai kayak orang meditasi ya, dihayati banget. Diingat-ingat, digali-gali terus. Nah, mungkin teman-teman, kenapa koneksinya ini soulmate? Koneksi secara batin atau secara energi. Karena nggak bisa dipungkiri, karena dia juga memikirkan kalian. Jadi energinya itu nyambung kayak tali. Ya, jadi untuk kalian yang mungkin nggak ingin mengingat orang ini, ya, ya mungkin agak sulit, bukan tidak bisa, agak sulit. Karena apa? Orang ini juga memikirkan kalian, gitu. Gitu ya teman-teman ya. Ada yang ingin melupakan banget, sampai dibawa doa, dibawa sembarang kalir ya, dibawa macam-macam, didoain, diapain, diselimurkan atau dilampiaskan dengan hal-hal lain ya, fokus ke hal lain, tapi tetap ingat aja. It's okay teman-teman, nanti kita bahas ya apakah ada solusinya. Oke, sekarang dari sini, emang kalau dia mengingat kalian ya, ingat aja, apa dia nggak ada keinginan untuk membuat effort atau ketemu atau ngabarin atau mengulang kembali kejadian-kejadian yang membahagiakan, ya. Kalau cuma ingat aja buat apa, ya enggak, ya. Kita juga sering ingat utang, ya kan, tapi kalau nggak bayar kan sama juga bohong, ya enggak. Ingat aja percuma, ya. Jadi apakah setelah dia mengingat, ya, energi dia seperti apa kepada kalian? Bagaimana dia kepada kalian? Itu ya. Kalau di sini sih mengingatnya yaitu tadi. Setelah mengingat ini loh, energinya bagaimana? Kita lihat ya. Setelah dia mengingatmu, saat dia mengingatmu, bagaimana energi perasaan dia? Ya, bagaimana energi perasaan dia saat mengingatmu?
beberapa di sini saya lihat ya, komunikasinya sudah nggak kayak dulu lagi, itu yang jelas ya. Oke. Bagaimana energi dia saat mengingatmu? Judgment. Oke, satu kartu, minimal 2 kartu lah saya bacakan, supaya ngarangnya nggak terlalu banget ya. Ini bisa artinya melebar kemana-mana. Kalau di sini, nah oke. Walah, ya. Jadi gini ceritanya teman-teman ya. Ada hubungan yang jeda, ada yang memang ditinggalkan ya. Saat dia mengingat kalian, jadi gini loh, kayak berusaha untuk menerima kenyataan bahwa keputusan atau sikap perbuatan yang pernah dilakukan ya, entah dilakukan kalian atau dia ya. Kalau ini lebih ke dia sih, karena saya melihat dia ya. Itu adalah konsekuensi dari perbuatan, keputusan dia ya. Dia jadi di sini adakah penyesalan? Saya melihat ada penyesalan ya. Dia mungkin walaupun sekarang mungkin masih bersama kalian ya, tapi saya lihat banyak yang walaupun banyak yang hubungannya menggantung, banyak yang memang ditinggalkan ya, banyak juga yang saya lihat itu nggak jelas ya, tapi tidak mendekat ya, tidak membuat effort ya, seperti itu. Jadi di sini apa yang dia rasakan saat dia mengingatmu? Dia merasa kayak gini, ya pantas lah. Saya itu sekarang apa yang terjadi dalam hidup saya ini adalah keadilan semesta. Bahwa apa yang diperbuat, apa yang diputuskan itu adalah mengandung apa yang ditabur itu dituai ya, seperti itulah intinya. Jadi kalau dia ini pernah meninggalkan ya, atau mungkin dia merasakan, kan dia juga ingat kalian ya. Jadi saya lihat lebih kepada ingatnya itu karena rasa bersalah sih. Tapi dia nggak bisa apa-apa karena ini memang konsekuensi yang harus dia terima gitu. Oke, lanjut ya. Jadi ini rupanya orang yang, atau mungkin kalian meninggalkan dia ya, karena ya itu tadi banyak murungnya ya, tidak dihargai. Sementara dia ini ingat terus karena apa? Menyesal. Mungkin pernah dia merasa ya pantaslah saya ditinggalkan. Karena apa? Karena saya tidak memperlakukan dengan baik. Oke, di sini banyak ya yang hubungannya sudah saat yang saya melihat hubungannya sudah banyak yang rapuh istilahnya sih. Begitu. Ada yang memang sudah hancur ya. Ini the tower. Saat dia mengingatmu, bagaimana perasaan dia kepadamu? Saya melihat ya, walaupun dia masih cinta, walaupun dia itu pernah bahagia sama kalian ya, tapi dia mau nggak mau harus menerima bahwa gimana lagi, hubungan sudah nggak seperti dulu lagi. Saya merasakan energi kepasrahan ya teman-teman ya, dan penyesalan. Lanjut ya. Bacaan kali ini ya energinya itu, dan dimana saya energinya juga saya merasakan untuk saya sendiri. Kenapa saya harus menjelaskan begitu detail ya. Edisi kali ini kayaknya istimewa deh teman-teman. Istimewa banget. Coba saya lihat. Bagaimana dia saat mengingatmu? Perasaannya kepada kalian itu seperti meluap-luap ya. Kangen, pengen ketemu, rindu, minimal itu berkabar. Tapi yang enak katanya energinya seperti itu. Iya sih, orang ini kayak penyesalan, pengen ketemu, pengen menjelaskan. Gitu teman-teman. Saya juga melihat ya, orang ini banyak diam-diam mungkin ngebatin atau apa ya, tapi banyak mendoakan ya. Dan kayak ngebatin, aduh aku kangen, tapi aku punya salah gitu loh ya. Oke lanjut, kurang satu kartu.
bagaimana energi dia saat dia mengingatmu tadi. Oke, teman-teman, saya melihatnya orang ini ingin menjalin hubungan baik lagi sama kalian karena ini death and rebirth, ya. Dan di sini the tower, hubungan yang sudah hancur seperti yang saya bilang atau sedang tidak baik-baik saja. Ya, death itu kematian, tapi rebirth lahir kembali, bangkit lagi. Jadi di sini ya ada yang banyak ya yang merasa bersalah karena pernah meninggalkan atau memutuskan suatu keputusan yang menyakitkan ya. Ternyata orang ini masih mengingat kalian ya. Maka dari itu mungkin banyak dari kalian yang nggak ingin mengingat dia, tapi sering ingat karena dia nggak pernah lupa. Koneksi energinya kuat. Kemudian ternyata orang ini masih punya perasaan yang besar ya. Jadi ini kayaknya kisah asmara teman-teman ya. Karena di sini Knight of Cups. Ya, pejuang perasaan, pejuang cinta. Dan di sini kabar, pergerakan. Jadi orang ini sebenarnya ingin bergerak menuju kalian. Ya, banyak yang begini energinya. Orang ini sudah berusaha tapi kalian nggak mau. Ya, kayak menutup akses. Sebenarnya dia pingin loh. Ya. Ada beberapa di sini yang saya melihat ya. Ada yang mau menebus kesalahan, ingin menebus kesalahan, ingin membayar hutang, ingin ya menebus sesuatu lah, ya kesalahan-kesalahannya dia. Tapi di sini lebih ke energinya saat dia mengingatmu, dia itu lebih ke pasrah. Saya pantas merasakan ini semua, ya. Saya harus menerima ini karena saya yang salah. Lebih ke kepasrahan. Oke, kalau bisa dikatakan orang ini perasaannya gimana kepada kalian? Selain dia ingin menjalin hubungan lagi ya, walaupun sebagai apapun, tapi tidak ingin terputus. Karena pada prinsipnya orang ini punya perasaan yang besar untuk kalian. Apapun yang dia lakukan kepada kalian, secara alam bawah sadar dan sadar ya, jauh di dalam hatinya, itu dia perasaannya besar sama kalian. Saya nggak tahu ya kejadiannya bagaimana, silahkan kalian sesuaikan. Kalau nggak sesuai dengan cerita yang saya bacakan ini jangan ya. Oke, jadi saat dia mengingat kalian, perasaannya menggebu-gebu sama kalian tapi nggak bisa apa-apa. Oke, sekarang kita tanya, apa sih sebenarnya? Kalau kamu mau ketemu saya, masih pengen terhubung lah intinya seperti itu dengan saya. Emang mau kamu apa? Kamu mau ngomong apa sih? Karena di sini kartu komunikasi ya teman-teman ya. Kartu komunikasi. Kayaknya dia pengen ngomong. Bisa mengungkapkan perasaannya, ya, mungkin penyesalannya. Kita lihat ya, dia mau ngomong apa? Pingin ngomong apa? Energi, keinginan untuk menyampaikan apa? Nah, itu ya. Saya hanya mengambil 3 saja. Apa sih yang ingin kau katakan? Ya. Apa sih yang ingin kau katakan? Yang ingin dikatakan aja dulu ya. Nanti kita lihat apakah dia ingin mewujudkan apa yang dia katakan atau hanya omong kosong, hanya ngomong aja. Kan bisa. Tapi orang ini tulus kok teman-teman, ya. Apapun dia pernah punya kesalahan sama kalian, bikin kalian bagaimana ya. Kalau dibilang orangnya jahat, saya kira enggak ya. Kayak ini lebih kepada orang yang salah ambil langkah ya. Dan enggak tegas, saya lihat. Oke. Apa yang ingin kamu katakan? Apa yang ingin kamu katakan? Saya ambil satu-satu teman-teman. Saya memang nggak kayak gini ya. Mungkin tarot reader lain begini-begini ya. Saya nunggu yang jatuh. Memang lama. Oke. It was my fault. Ya kan? Dia merasa bersalah kan? Waktu itu. Maksudnya it was itu kan masa lampau ya. Semua itu salah saya. Ya. Tapi saya malah
Blame itu malah berbalik menyalahkan kamu bisa, atau mungkin aku yang nyolot, atau pokoknya pada prinsipnya ya, orang ini mau ngomong bahwa kamu nggak salah, aku yang salah. Ya, orang ini mau ngomong kayak gitu. Dan dia di sini di kartu ini ya, kartu bahwa gimana lagi, memang ini salah saya. Penyesalannya dalam, teman-teman. Kan? Aku berharap aku bisa memperlakukanmu dengan lebih baik. Jadi sebenarnya orang ini pengen ada kesempatan untuk membalas, seperti menebus. Ya, ingin memperlakukan kamu lebih baik. Jadi mungkin beberapa dari kalian ya, ada yang sudah nggak mau terhubung sama orang ini walaupun masih teringat ya. Jadi kayaknya dia kesulitan untuk bisa menemuin atau membalas budi atau membayar hutang atau apa ya. Jadi kalau kalian sedang memikirkan seseorang yang punya utang tapi ditagih sulit ya, kayaknya bukan orang ini deh. Bacaan ini bukan untuk kalian, bukan begitu ceritanya. Bukan energi itu yang terbaca ya. Kurang satu ya teman-teman. Nah, dia juga ingin melupakan kalian sebenarnya. Karena apa? Dia ingat terus, I bury myself in work. Saya menyibukkan diri dengan pekerjaan. Untuk apa? Untuk melupakan kamu. Karena apa? Walaupun kita sudah buyar, ini loh, kartu buyar. Aku selalu ingat kamu. Segala I bury myself in work. Artinya apapun saya kerjakan supaya bisa lupa gitu ya. Entah dia mau melakukan hobi atau apapun, atau kerja, atau menyibukkan diri apalah. In work itu lebih ke menyibukkan diri untuk lupa. Karena aku nggak bisa lupa sama kamu. Lebih kepada kenapa dia sangat teringatnya? Karena dia penyesalannya dalam. Ya, merasa bersalahnya besar. Dan dia berharap ada kesempatan untuk bisa menebusnya atau membayar itu semua. Ya, terlepas mungkin kalian memberi kesempatan atau tidak ya, atau mungkin sebenarnya ada kesempatan tapi mana nyatanya dia tidak maju ya. Sekarang kita lihat energi dia. Apa yang ingin dia lakukan untuk mewujudkan? Apakah dia ingin mewujudkan perkataannya ini? Apakah dia ingin memperlakukan kalian lebih baik? Kan energinya kan harus ada energi perjuangan, energi niat untuk datang atau apa ya kan gitu. Terus apakah ada merasa bersalah? Berarti kan ada bukti nyata, bukan hanya omongan ya. Bukan hanya kayak dipendam, tapi ya sudah sampai dipendam saja. Energi ingin aja, tapi ingin diwujudkan enggak sih? Ya. Kira-kira dia ingin mewujudkannya seperti apa? Apakah dia sungguh-sungguh atau enggak? Itu loh yang penting ya. Kita lihat ya. Oke, kita lihat. Kira-kira apa sih rencana dia? Energi rencana. Energi rencana. Atau ternyata dia cuman dipendam dan gak punya rencana apa-apa sama kalian. Cuman ingin aja. Tapi gak punya rencana. Kita lihat ya. Tuh, ada yang terbuka sendiri loh. Dan yang lainnya tertelungkup. Saya ambil ya. Teman-teman bener ya. The Hanged. Hang itu stagnasi atau berdiam diri. Kakinya digantung gini. Ya mungkin gini. Mungkin dia punya rencana untuk kalian. Tapi mungkin situasi dan kondisi yang membuatnya tidak bisa bergerak. Ini kondisi orang gak bisa gerak. Ya, gimana kakinya diikat, ya, kemudian kepalanya dibawa gini, mau gerak gimana? Tapi dalam diamnya itu saya melihat ya, karena ini gini ya, dia mendoakan kalian, ya. Merasa bersalahnya, dia banyak mohon ampun kayaknya sama semesta, sama Tuhan, ya. Tapi apa yang dia rencanakan untuk mewujudkan ini tadi ya, jawabannya apa yang dia rencanakan. Sementara ini dia nggak bisa apa-apa,
ya, terutama mungkin untuk kalian yang tidak membuka akses untuk dia. Ya gimana lagi, dia nggak bisa apa-apa. Kalau sementara ini sih dia bisanya hanya pasrah, ya, pasrah, merasa bersalah, masih dalam fase itu. Lagi ya, apa yang dia rencanakan? Dia berusaha untuk kuat menahan perasaan bersalahnya, perasaan rindunya, menahan keinginannya karena situasi kondisi dia tidak memungkinkan. Oke. Ketiga. Apa rencana dia? Saat ini saya memang tidak bisa berkutik, hanya bisa menahan, ya. Karena apa? Di sini terkait dengan pentacles itu adalah hal-hal duniawi ya. Contoh, kalau saya lihat orang ini itu sekarang kondisinya mungkin berbeda ya, sama saat masih bersama kalian atau dekat dengan kalian. Orang ini sekarang kondisinya kurang baik, bisa materi, bisa mungkin secara fisik, dan orang ini itu nggak pede, ya. Bisa secara mental juga, orang ini nggak pede sama kalian, ya. Jadi kalau saat ini belum saatnya karena aku nggak mampu ketemu kamu, aku malu, ada malunya. Oke, di sini. Oke, apa yang dia rencanakan? Nah, jelas sekali teman-teman. Ini energi defense ya. Saya melihat banyak Leo yang marah ya. Jadi, saya melihatnya mungkin ada hal-hal yang menghalangi dia bisa ke kalian. Bisa kalian sendiri yang menghalangi, bisa hal lain. Ya, ada yang membatasi. Ya. Terutama untuk kalian yang memang nggak membuka akses untuk dia, sebenarnya dia sedih. Ya, sebenarnya dia sedih. Dan hanya bisa mengelus dada dan merasa ya mungkin pantas saya diperlakukan seperti ini. Oke, lanjut ya. Oke. Dengan kondisi saya yang sekarang, ya, saya nggak berani ngapa-ngapain, nggak pede ngapa-ngapain, bergerak, berencana, cuman sebatas ingin. Apalagi kalau yang tertutup aksesnya, saya tidak punya daya upaya untuk menjebol pertahanan ini. Juga ini, orang ini kayak nggak punya power, teman-teman, untuk dirinya sendiri, untuk menentukan sikap. Pinginnya hubungan baik, tapi dia kondisinya mungkin kurang baik. Sebentar, teman-teman, saya merasakan di sini. Orang ini ya, kalau orang ini kemarin-kemarin tidak melakukan effort apapun. Kayaknya kalau memang kondisi memungkinkan, ya mungkin kalian membuka akses atau tali yang mengikat dia ini, atau situasi kondisi dia ini, sudah bisa dia nggak digantung atau nggak diikat gini, dia ingin segera menuju kalian. Apalagi kalau sudah punya kepedean tadi, ingin segera, ya. Jadi kalau memang orang yang kalian pikirkan atau orang ini yang terkait dengan kalian, dengan cerita ini tadi tidak kunjung kepada kalian, banyak faktor ya teman-teman ya. Bukan dia nggak mau, bisa situasi kondisinya ya. Toh di sini dia berusaha kuat dan nahan loh, ya. Lebih kenahan rasa bersalahnya. Mungkin beberapa memang kalian yang menutup akses ya. Tapi usahanya dia juga kurang. Kenapa usahanya kurang? Karena dia juga nggak pede. Karena mungkin rasa bersalahnya itu. Oke ya, coba saya lihat bottomnya. Ya teman-teman, ada hal yang mengikat dia. Ya, sehingga dia tidak bisa bebas menuju kalian. Dia harus menahan perasaannya dan lain sebagainya. Oke. Silakan kalian sesuaikan sendiri ya apa yang mengikat dia. Saya nggak mau membahas itu lebih lanjut ya. Oke. Karena jelas banget ini Eight of Swords, di sini the Hangman ya. Dia ini juga merasa sakit semua, teman-teman. Menahan rasa penyesalannya ya, rasa bersalahnya dan rasa rindunya kepada kalian. Oke.
Kemudian Bunda, apa yang harus saya perbuat menghadapi ini? Apakah saya harus putuskan koneksi soulmate? Untuk yang menutup akses, apakah perlu saya buka ya? Atau apakah saya perlu menunggu dia sampai dia datang? Ya, kita tanyakan semesta. Ya. Sebelum pesan semesta, kita mau lihat inisial, dan inisial ini hanya tambahan ya teman-teman ya. Kalau memang ceritanya sama, ada inisialnya mantap. Tapi kalau ceritanya itu sama seperti yang kalian alami tapi tidak ada inisialnya, nggak ada masalah. Tapi jangan inisial tok ya. Kalau inisial saja, nah ini pembacaan kartu tarot kok, bukan pembacaan lotre inisial ya kan. Ini hanya tambahan saja supaya lebih mantap. Banyak sekali, tumben. Banyak sekali teman-teman. Oke. Taruh atas saja ya. Ntar naikin. Biar ada space-nya. Oke. N. Oh ini bukan N. Ini Z. Z. O. L. Zol. L. B. N. C. Kita teman-teman ada yang di sini nggak kelihatan aku. Banyak yang ini ya. D. U. Tumben ya banyak sekali. Oke. F. O. O-nya 2 ya. B. B-nya 2. H. L-nya 2. A. Di sini masih ada space ya. T. Kelihatan nggak teman-teman? Y. S. Takutnya nggak kelihatan. Ini ya. Ya oposisi. S. Mana lagi? Ini C. J. Ini inisialnya teman-teman. Bisa inisial kalian, bisa inisial seseorang yang kalian pikirkan, bisa inisial apapun di antara kalian. Ya, silahkan disesuaikan. Ini hanya tambahan, yang penting adalah kartunya. Kalau ya kartunya cocok, hurufnya ada semua, ya, tambah mantep, oke? Kita lihat pesan semestanya untuk kalian ya. Apa yang harus kalian lakukan menghadapi permasalahan ini? Saya ambil 3 dari sini. Aduh, ya opo sih? Dirapi-rapi. Malah. Saya shuffle di tempat lain ya, supaya nggak licin ya. Bentar. Di sini ya. Pesan semesta. 3 dari sini. Tiga aja ya, nggak usah tambah kartu ya. Bosen nanti kalian sama pesan semesta. Nggak usah ya. Apa perlu? Coba saya tambahkan aja ya, tapi bahasnya nggak usah panjang lebar ya. Ini loh, sudah hampir 1 jam.
Nggak biasanya saya baca sampai lama gini. Aduh, sorry. Ini kayaknya kalian diistimewakan oleh semesta, ya. Kalian yang cocok ini loh. Saya melihatnya memang banyak yang permasalahan ini tuh sangat menyita pikiran. Padahal sebenarnya mungkin bagi orang lain sepele ya, tapi yang ngerasain nggak karu-karuan. Oke, lanjut. Saya baca semuanya ya, kemudian langsung saya artikan sesuai dengan intuisi saya ya, terkait dengan cerita tadi. Oke. Deep emotional healing. Your heart is ready to heal from past experience and you are willing to devote time and energy toward therapeutic care. Di sini let yourself feel all your emotion. Your entire rainbow spectrum of feeling is sending you important messages and guidance. Okay, ceremonies and celebration. It's a time of important life passages such as wedding, birthday, graduation, or anniversaries. Oke, sebentar. Appreciate this moment. Every situation is an opportunity to grow and find love. Love makes the difference. Love heals past hurt and provide a sense of security and self-worth. Di sini speak the language of love. Loving words have the power to change life including your own. Oke, sebentar. Ini teman-teman. Pesan semestanya itu terutama untuk kalian yang ini sudah berlalu ya. Di sini kalian disuruh deep emotional healing. By siapa? Siapa yang melakukan? Kalian sendiri untuk diri kalian sendiri. Jadi bukan orang ini, bukan psikiater, bukan siapapun ya. Karena di sini yang perlu kalian pahami, kalian bisa healing sendiri. Karena yang harus kalian pahami, hal yang sudah menjadi masa lalu itu nggak perlu dibawa terus, ya. Karena kita menuju masa depan, bukan mundur ke belakang. Nggak ada gunanya. Itu yang pertama. Karena sekarang lebih baik energi kalian dipakai untuk hal-hal yang bisa membuat kalian bahagia. Karena kalian pernah nggak bahagia. Kenapa kalian mau terus-terusan menggenggam erat hal-hal di masa lalu yang membuat nggak bahagia? Jadi tugas kalian di sini deep emotional healing. Emosional itu bisa macam-macam. Sedih, kecewa, ya, bisa senang kesenangan nemen, ya, sangat senang maksudnya, keluar Jawanya, atau sedih banget, ya. Emosional itu macam-macam. Ya, jadi kalian harus membuat itu balance untuk kalian sendiri. Demi kalian kok, ya. Jangan berharap orang lain yang bisa membuat kalian bisa healing kalian sendiri. Oke, ini. Let yourself feel all your emotion. Jadi gini. Jadi sebenarnya rasa-rasa yang pernah kalian rasakan itu, ya. Sebenarnya itu di dalamnya ada pesan-pesan semesta yang penting. Contoh, aku merasa sedih sekali, ya, atau merasa kecewa sekali. Sebenarnya di situ digali, ya, teman-teman, ada pelajarannya. Bahwa sebenarnya semesta atau Tuhan ingin meninggikan derajat kita, ingin memuliakan kita, ya. Semuanya nggak instan juga, gitu ya. Kita harus merasakan hal-hal yang men-trigger kita untuk bisa termotivasi untuk naik derajat, gitu. Jadi rasa-rasa yang kalian rasakan itu sebenarnya di dalamnya banyak pesan semesta. Ya, kalian gali lagi, kalian belajar lagi, karena kecerdasan itu nggak harus dengan akademis ya, nggak harus dengan sekolah atau apapun, tapi kecerdasan hati, kecerdasan batin itu juga perlu, dan itu harus kalian asah sendiri, ya. Silakan browsing-browsing bagaimana mengasah yang namanya kecerdasan emosi. Nih, karena di dalamnya banyak hal yang
Kalau emosinya cerdas ya, bisa memanage emosi, ya bisa menganalisa. Saya yakin kalian itu orang-orang terpilih yang memang dari waktu ke waktu, fase ke fase itu istimewa ya. Jadi dinaikkan lewat beberapa kejadian. Tidak harus cerdas secara akademis atau apapun, tapi kecerdasan emosi. Di sini kayaknya kecerdasan emosi kalian ditempa dalam permasalahan ini. Oke, lanjut. Ceremonies and celebration. It's a time of important life passages such as wedding, birthday, graduation, and anniversaries. Di sini gini. Untuk kalian ya, mungkin banyak yang saat ini ada wedding, ada birthday, ada perayaan-perayaan, graduation atau anniversaries ya. Nikmati teman-teman. Jangan kebawa dengan emosi-emosi masa lalu atau emosi-emosi yang sedang kalian rasakan ya. Kalian disuruh enjoy dengan momen-momen berbahagia seperti itu. Ya, ada perayaan-perayaan itu. Lupakan sejenak. Oke. Ini pesannya loh ya. Bukan karangan saya ini, bukan pesan saya, bukan. Ya. Appreciate this moment. Every situation is an opportunity to grow and find love. Jadi setiap situasi yang kalian alami, terutama dalam permasalahan ini, itu sebenarnya kesempatan kalian untuk bertumbuh dan menemukan cinta. Nah, kan seperti yang ini tadi. Setiap situasi itu adalah kesempatan untuk bertumbuh. Ya, bertumbuh dalam artian ya banyak ya cara Tuhan, cara semesta untuk membuat kita itu tumbuh menjadi lebih baik, lebih dewasa, lebih bijak, lebih mulia. Ya, mungkin lewat permasalahan-permasalahan. Mungkin lewat situasi-situasi yang mungkin kadang-kadang membuat kalian gak nyaman. Tapi jangan dilihat dari sudut pandang yang negatifnya. Cari yang positifnya. Kalau nggak nemu, dicari terus sampai positif. Itu caranya mendidik jiwa kita menjadi pribadi-pribadi yang bertanggung jawab sama diri sendiri, kebahagiaan diri sendiri. Nah itu harus cari hal-hal yang positif. Ya, di setiap hal yang negatif, cari yang positif. Jangan malah terhanyut dengan energi negatifnya. Oke, ya. Dan disuruh bersyukur kalian pernah berada dalam permasalahan ini, ya. Karena di sini pesannya di dalam permasalahan yang kalian hadapi ini, yang seperti ini, itu banyak pelajarannya. Dan kalian terpilih untuk berada dalam pembelajaran itu. Enggak semuanya. Berarti kan enggak semua orang juga terpilih untuk ditinggikan. Dan kalian istimewa, kalian terpilih. Love is makes the difference. Love help heal past hurt and provide a sense of security and self-worth. Jadi gini, kasih itu membuat kalian sembuh dari luka batin di masa lalu, ya. Dan membuat diri itu lebih pede dan lebih self-worth itu aku sulit bahasa Inggris, ya. Membuat diri kita layak. Jadi gini, kasih di sini itu lebih kepada disarankan untuk kalian melihat orang ini dari sudut pandang kasih. Kalau memang orang ini punya salah, saran saya ya, maafkan saja walaupun mungkin kalian sudah gak mau ketemu atau apapun. Maafkan saja, doakan saja, karena itu adalah bentuk kasih, ya, bukan cinta. Kasih. Jadi terkadang kita memikirkan bahwa ngapain orang yang dolim sama kita, jahat sama kita doakan, kita baik, kita maafkan. Karena sebenarnya kita itu dikasih peluang, dikasih ladang pahala. Kalau kita memaafkan orang yang memaafkan atau memberikan maaf kepada orang yang memang kita nggak keberatan gitu ya. Tapi kalau beberapa orang yang sangat menyakitkan gitu ya, kita kayak sulit gitu memberikan maaf atau kita marah banget ya. Justru sebenarnya kalau kita memberikan maaf kepada orang yang semakin orang itu menyakiti kita, semakin kita mendoakan baik, semakin kita memaafkan dia, ya, berusaha tetap positif, ya. Saya kira gini, saya kira itu luar biasa. Jadi kalau kita
ada orang nyubit kita atau mungkin kita disenggol orang gitu ya, kesenggol gitu ya. Maaf, maaf, maaf. Oh iya, 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 nggak apa-apa, it's okay gitu ya. Ya itu biasa ya. Tapi kalau kita sudah disakiti tapi kita tetap bisa memaafkan, itu luar biasa ya. Berarti kalian levelnya jauh di atas orang yang menyakiti kalian. Dan saya yakin kalau kalian mendoakan orang lain ya pahalanya banyak ya. Tapi kalau kalian mendoakan orang yang mendolimi kita dengan doa-doa yang terbaik ya, saya yakin itu luar biasa. Dan hadiahnya atau rewardnya kembalinya kepada kita, pahalanya luar biasa juga. Gitu. Lanjut ya. Speak the language of love. Loving words have the power to change life, including your own. Jadi gini ya, kadang-kadang memang kita perlu mendoktrin diri kita itu dengan kata-kata bijak dan kata-kata positif supaya batin, hati kita, perasaan kita, pemikiran kita itu tetap positif ya. Dan speak the language of love ya, berbicara, entah itu berbicara dengan orang lain, berbicara untuk diri kita sendiri, di mindset kita dengan penuh kasih. Intinya gini, perkataan baik, perkataan positif, lisan positif, hal-hal yang positif. Itu bisa itu adalah kekuatan yang luar biasa untuk merubah hidup kita ya secara keseluruhan sebenarnya. Contoh ya, ini contoh. Kalian yang sudah nggak mau sama orang ini dan benci ya, kalau memang bisa terkomunikasi lagi ya, berkomunikasi atau apapun. Saran saya jangan berikan kata-kata atau lisan yang nggak positif atau tidak lovely ya, tidak lovely. Mending kalau kalian lagi nggak pingin ngomong yang baik, mending nggak usah berkomunikasi. Karena hal-hal kadang-kadang lisan itu juga bisa merubah hidup kita loh teman-teman ya. Jadi hati-hati sama lisan. Jadi kalau memang karena saking mangkelnya ya kadang-kadang mumpung dia nanyain kabar atau dia terhubung gitu ya, segala macam umpatan dan sebagainya, mending nggak usah teman-teman. Sayang energi kita, ya kan? Sayang energi kita. Karena itu energi-energi seperti itu bisa mengubah hidup kita jadi nggak bagus, ya. Yang dulunya bagus jadi nggak bagus. Itu aja sih pesannya itu ya. Itu aja teman-teman, ini sudah lama sekali 1 jam 7 menit. Ini berbeda dengan biasanya. Karena memang kayaknya saya ini memang disuruh menyampaikan berpanjang-panjang lebar seperti ini. Ini memang sangat umum ya, sekali lagi ini memang general, tapi ini sangat umum. Kayaknya menyangkut banyak hal ya, menyangkut banyak permasalahan. Silakan kalian sesuaikan, asal nggak jauh-jauh amat. Yang penting adalah pesan semestanya dan bagaimana kita bisa mengambil hikmah positif atau wacana positif dari bacaan ini. Ya, kalau bacaan ini nggak berguna menurut kalian, ya jangan diambil lah, ambil positifnya aja. Kalau memang tetap nggak bisa diambil positif, seperti saya bilang tadi, di setiap hal yang negatif pasti ada hal yang positif, ya. Terkadang hal yang positif itu memang nggak akan hal positif, hal baik itu nggak akan pernah dilihat dengan orang dengan mindset yang negatif. Ya sulit, nggak bisa. Nah, jadi saya kembalikan kepada kalian, ambil yang positif, buang yang negatif. Semoga bacaan ini berkah untuk kalian, ya. Bermanfaat untuk kalian, ya. Bermanfaat untuk saya, berkah untuk saya. Sehingga saya nggak sia-sia bikin konten. Sekali lagi, yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe, sharing, like, tuliskan komentar, ya. Dan sampai jumpa lagi. Dadah.